ketinjauan perekonomian Indonesia. Mari kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia ini yang terjadi sampai Q2. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik yang dirilis tanggal 5 Agustus 2020, pasar atau ekonomi di Indonesia, GDP atau PDB kita, dibandingkan dengan tahun lalu, kita mengalami kontraksi penurunan, yaitu 5,32%, minus 5,32%. Ini dibandingkan 2019 ya, dibanding 2019 kita minus 5,32%. Kalau laju pertumbuhannya atau trennya dari kuartal ke kuartal, kita lebih turun lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan di sini, teman-teman, kalau kita bisa lihat, bentar ya, kawan-kawan, oke, slide-nya, bentar, oke. Nah, kalau saya mau perhatikan di sini, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kita boleh perhatikan dari Q1 ke Q2 itu turun lagi jadi 4,19%. Dan yang menariknya berdasarkan data Biro Pusat Statistik, bidang usaha yang kontraksi penurunannya terbesar ada di transportasi dan pergudangan, yaitu lebih dari 30%. Itu yang membuat market ini turun. Dan ini kita tahu juga kebijakan PSBB dan segala macam itu membuat market kita cukup turun ya di sana teman-teman yang ada. Nah, kami senang untuk memperhatikan lagi kembali gini. Gimana dengan mitra bisnis kita? Satu hal yang kita bisa simpulkan bahwa pandemi COVID ini bukan hanya melanda Indonesia seperti kita tahu gitu ya, tapi seluruh dunia. Pandemi ini berimpact terhadap ekonomi ataupun bisnis ataupun laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat ataupun di dunia. Tapi yang saya mau sampaikan begini teman-teman. Penanganan COVID di Indonesia ataupun di negara, suatu negara, itu menentukan seberapa cepat recovery-nya. Seberapa cepat perbaikannya atau pertumbuhan perbaikan dari market otomotif ataupun market di ekonomi negara tersebut. China contohnya suatu case study yang cukup baik ya, kita melihat di sini 3,2% dia sudah positif di Q2. Meskipun dia cukup turun di Q1 6,8%, tapi bayangkan pertumbuhan dia dari Q1 ke Q2 itu kurang lebih 10%, saudara-saudari. Teman-teman ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian di sini kalau kita perhatikan. Nah, kita mau lihat juga bagaimana negara-negara lain itu semua mengalami kontraksi ataupun hal yang negatif terkait dengan pertumbuhan ekonominya. Khususnya negara-negara yang sangat mungkin bergantung ke pariwisata atau konsumsi dalam negerinya cukup rendah. Contoh Singapura dan beberapa negara lain ya. Ini yang kita bisa lihat gambarannya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjut lagi. Sekarang ini data terbaru dari laporan Menteri Keuangan yang kami dapatkan, Bapak Ibu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2020 secara optimis, secara pesimis, itu mencapai minus 1,1. Di mana Indonesia mencapai ataupun berada di proses resesi sebenarnya. Minus growth kita, GDP atau PDB kita ya. Kalau optimisnya 0,2, Bapak Ibu sekalian. Nah, COVID itu menjadi suatu hal tantangan yang kita perlu perhatikan. Kasus kita itu bahkan sekarang mencapai lebih rata-rata perharinya 3.000-an gitu. Ini yang kita perlu perhatikan, kondisi market ataupun ekonomi di Indonesia. Kita secara bisnis otomotif sangat berimpact di dalam hal itu ya. Untuk tahun depan bagaimana pertumbuhannya? Menteri Keuangan merilis di akhir bulan Agustus, mereka menyebutkan bahwa 4,5% itu adalah angka pesimis, optimisnya 5,5, dan itu sejalan atau senada dengan beberapa lembaga-lembaga yang ada, World Bank, ADB, untuk terkait dengan pertumbuhannya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan teman-teman, bahwa kondisi ekonomi negara kita atau Indonesia, kita berada di cukup menantang ya, di mana kondisi masih terkoreksi dan cukup